demandnya weekly, ya berarti kita nanti akan entry di situ, nanti kita hold, kita entry kira-kira ini misalnya di 50% atau sudah ada konfirmasi misalnya chop bullishnya, kita akan entry di sini buy misalnya gitu kan. Ya udah kita hold terus, nanti TP-nya di situ kan lama tuh, ya kan? Lama. Nah, nanti besoknya kita mau trade lagi, berarti kita tidak mulai dari weekly lagi karena weekly-nya udah ada posisi kan. Jadi kita nanti itu swing trade, berarti yang weekly-nya jadi swing trade. Tapi nanti besoknya lagi kita trading, kita bikin dari daily sampai ke misalnya ke 4 jam atau 1 jam gitu kan. Nah, kita mapping lagi, cari di situ order block-nya. Karena kita tahu trennya bullish, berarti kita nanti di daily-nya atau di 4 jamnya kita nanti akan cari order block demand-demand-nya untuk entry, kan begitu. Ya. Dan itu harus selalu diupdate, guys. Setiap hari diupdate, even though kita udah ada posisi atau kita lihat sekilas itu order blocknya belum nyampe, harga belum nyampe ke order block, ya kita harus update. Nanti update-nya apa? Di time frame kecilnya kita lihat update-nya kayak gimana, gitu loh. Ya, balik lagi, apakah kita nanti mau pasang alert? Ya kita pasang alert, guys, kalau misalnya di H4, guys. Ya, H4 itu kan kita jamnya kan tahu setiap 4 jam itu kita harus sebenarnya kita lihat 4 jam kalau 4 jam kan gitu ya. Apakah ada perkembangan apa sih di tiap 4 jam itu? Apakah dia sudah menjemput order block, mendekati order block atau belum, atau berapa lama lagi, itu kan bisa kita perkirakan. Makanya kita nanti pasang alarm, betul kita pasang alarm, guys. Kenapa kita pasang alarm? Supaya nanti begitu masuk ke order blocknya, begitu menyentuh order blocknya bagian uppernya gitu, kita bisa langsung merefine ke time frame kecil, ke LTF. Apa yang kita cari di situ? Konfirmasi entry-nya. Ya, konfirmasi entry-nya. Apakah satu, dia akan swap liquidity, ya. Kedua, apakah dia akan nanti langsung nge-respect, ya. Apakah nanti baik berupa bullish engulfing-nya misalnya kayak gitu kan, atau pin bar-nya, atau volumenya misalnya, itu kita cek. Nanti ada nggak konfirmasi di situ, kan begitu. Kalau nggak ada, biasanya aku nggak masuk, guys. Gitu. Kalau nggak ada konfirmasi kayak gitu, aku nggak masuk. Udah biarin aja, kita tunggu di bawahnya lagi. Misalnya kayak gitu ya. Contohnya seperti itu, guys. Berarti misal aja bisa jadi itu jadi inducementnya. Kita entry di bawah inducementnya tadi, gitu, untuk buy-nya. Gitu, seperti itu. Ya kira-kira itu sih kalau trade dari mapping sampai kita mau eksekusi, ya seperti itu. Kita kalau enaknya tuh kalau misalnya weekly atau daily gitu, ya udah kita bisa tinggalin aja sih sebenarnya. Karena kita udah tahu liquidity-nya segini gitu. Tapi kalau mau lebih detail supaya SL-nya kecil, ya kita tunggu aja konfirmasi. Mau dia daily, weekly, tetap aja konfirmasi ada cocoknya, ada cocok bullish-nya misalnya kayak gitu. Atau di demand ada cocok bullish-nya, kalau di supply ada cocok bearish-nya kayak gitu. Seperti itu. Ya kira-kira itu sih kalau menurut aku yang aku lakukan ya. Dan tetap kita akan nunggu LTF-nya itu untuk sebagai konfirmasi entry untuk mengecilkan risk-nya dan memperbesar reward-nya gitu, guys. Sehingga memang itu yang saya pentingkan, reward-nya harus besar ya. Dan dengan reward besar itu dan tempat yang sudah kita plotting itu high probability, saya akan pakai lot agak besar, guys. Gitu. Ya, kenapa? Supaya mengganti waktu tunggu kita yang hilang, yang lama. Karena SMC itu lama, terus terang aja lama, Mas Elvis ya. Di SMC itu kita lama, guys, untuk masuk ke market itu lama, nunggunya lama, terus terang gitu. Tapi kalau udah trade, kalau udah running trade-nya, itu cepet, guys, cepet nyampenya. Saya pernah trade cuma nggak nyampe 1 menit, TP, guys. Nunggunya lama, beneran lama nunggunya. Ngeselin nungguin lama. Lihat lagi, masih lama, lihat lagi lama. Tapi begitu begitu running, begitu masuk order block kita jebret, cepet, nggak sampai 1 menit. Baru juga mau duduk gini, mau lihat ada news gitu kan, duduk. Hah? Kok hilang? Orderan aku kok hilang? Gitu. Ternyata udah jadi duit. Ya, di sini. Kena jadi udah langsung dia ke eksekusi, langsung TP gitu, nggak sampai 1 menit. Itu SMC itu bedanya gitu. Jadi apa yang membedakan SMC sama retail? Oh, retail itu kan disebutnya high
modal besar, kalau mau hasil besar modalnya harus besar gitu kan. Kalau SMC modalnya kecil, profitnya besar, itu bedanya gitu. Nah, SMC. Jadi dan waktu tradingnya singkat, guys. Waktu tradingnya, tapi waktu nunggunya lama. Nah, itu. Nah, dari waktu nunggunya yang lama itu, kebanyakan murid aku atau yang belajar sama aku tuh nggak sabaran. Nggak sabar apa? Nggak sabar nunggu. Kenapa nggak sabar nunggu? Karena teman-temannya di grup udah pamer-pamer profit. Jadi dia nggak sabar nunggu orang lain profit, gua kagak. Nah, gitu guys. Aku cuma bilangin ke dia, udah biarin aja mereka pamer-pamer. Biarkan mereka ngetawain kita, tapi nanti kita yang ngetawain mereka belakangan. Nah, itu guys. Akhirnya apa? Ketika habis pamer-pamer, dia pamernya nggak gede-gede sih profitnya, cuma $2 gitu, sedikit-sedikit gitu. Begitu kita yang jalan, SMC yang jalan, surat $50 misalnya, $100 gitu. Kaget mereka semua. Mereka ngumpulin sedikit-sedikit lama gitu kan, kayak gitu retail begitu. Kita ketawa belakangan gitu, senyum-senyum kan. Akhirnya kamu senyum kan gitu kan, aku bilang ke dia. Ini kamu senyum kan? Iya om, katanya gitu. Iya, makanya udah jangan peduliin mereka gitu. Kita fokus sama strategi yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Udah fokus ke situ gitu kan. Kita udah pasang pending order, udah serahkan sama strategi. Udah begitu udah kasih pending order, udah set and forget. Tutup laptopnya, main sama anak atau main ke mall atau apapun lah, sukaan kamu silahkan gitu. Yang penting kita udah set up ya, udah kita bikin pending ordernya, udah percayakan itu sama strategi. Karena kita pasang pending order itu bukan asal, sudah menganalisa lebih dalam ya kan, dari sisi risknya terutama. Paling penting itu risknya dulu, risikonya dulu, SL-nya dulu, itu yang paling penting guys ya kan. Kalau profit ya itu bonus namanya ya kan. Kenapa? Trading itu konsepnya itu adalah mempertahankan diri equity kita, guys. Mempertahankan jangan sampai hilang itu equity atau berkurang. Gitu loh. Trading itu begitu. Mempertahankan, bisa nggak kamu pertahanin $100 misalnya. Ya, sebulan nih gue kasih $100, kamu bisa nggak pertahanin itu $100? Bukan berarti nggak trading ya, lu mesti trading gitu. Tapi gimana bisa nggak pertahankan itu $100? Jangan sampai kurang, gitu loh. Jadi trading itu yang mempertahankan equity supaya jangan berkurang. Kalau profit atau nambah itu bonus namanya kan gitu. Jadi yang dipikirkan apa? Risknya, risikonya dulu gitu. Seperti itu Mas Elvis. Ya, baik, ya semakin menarik untuk pembahasan pada hari ini. Mungkin kita akan masuk ke statistik dan manajemen risiko Pak. Jadi seperti yang Pak Arpa telah jelaskan tadi, bahwa trade pada strategi ini agak jarang ya, artinya perlu menunggu. Namun ketika trade itu tereksekusi, kadang jauh sangat lebih cepat trade itu tereksekusi sampai ke take profit. Mungkin ada gambaran statistik Pak, kira-kira di dalam 1 minggu kira-kira berapa trade, dan setelah itu apakah ada gambaran kasaran biasanya yang Bapak gunakan risk to rewardnya berapa, dan kira-kira target winning rasionya berapa nih? Nah ini dalam 1 minggu berapa kali trade gitu kan, pertanyaannya sebenarnya intinya gitu kan. Dapatnya berapa kan gitu. Sebenarnya itu pertanyaannya guys. Ini pertanyaan ini apa ya? Menurut aku karena gini, balik lagi ke strategi strategi trading kita masing-masing gitu ya. Kalau aku sendiri sih kan, karena aku full time tuh artinya ya kita nggak di depan laptop, tapi kita memanfaatkan misalnya sesi gitu kan. Dari 1 hari itu ada 3 sesi yang kita bisa tradingkan kan gitu ya. Betul? 3 trading yang kita bisa tradingkan, yaitu sesi Tokyo, London, dan New York. Oke? Nah, dari 1 sesi aja minimal saya itu 4 kali trade gitu. Kenapa sih kok 4 kali trade? Itu semua sesi itu 4 kali trade minimal gitu. Minimal banget. Kenapa gitu pertanyaannya? Karena kita pertama kita pasti ngikutin jejak yang ditinggalkan oleh market maker. Berupa apa? Market maker itu tidak entry di liquidity. Karena market session itu Tokyo, London, New York itu dalamnya itu liquidity guys. Di dalamnya itu liquidity ya. Di dalam area Tokyo, di dalam area London, di dalam area New York
Itu liquidity, dan kita tidak entry di dalam liquidity itu, Mas Elvis. Ya, kita entry-nya apa? Di luar dari liquidity. Karena market maker itu entry-nya pasti di luar liquidity. Gitu. Contoh, misalnya kita di satu sesi nih, sesi Tokyo nih. Ya. Sesi Tokyo itu mulai dari jam 7 sampai jam 16 ya, WIB ya. Nah itu seperti itu. Nah apa sih yang kita analisis di situ kan nanti kan? Nah supaya kita nanti dapat 4 kali trade gitu. Karena ada rule-nya, untuk sesi itu ada rule-nya, Mas Lopis. Sesi itu ada rule-nya. Pertama, dia kapan dia swap high, kapan dia swap low. Kedua, kapan dia break high, kapan dia break low. Cuma itu 4 aja rule-nya itu. Rule-nya itu cuma 4 aja. Swap high, break high, swap low, break low. Udah itu rule-nya seperti itu di sesi. Makanya kita tradingnya 4 kali gitu. Seperti itu. Apa sih yang di swap? Jadi kan harus di swap dulu kan. Dia swap high. Nah, misalnya gini. Kalau dia swap high, kita akan nge-buy TP-nya di order block di atasnya. Itu kayak gitu. Nanti ketika dia break high, nah break high ini harus tahu dulu break high itu kenapa disebut break high? Karena setelah dia swap high, itu harganya tuh pasti masuk lagi ke area liquidity. Ya. Kalau Tokyo dia masuk lagi ke Tokyo-nya. Dari Tokyo berarti dia harus masuk lagi ke Sydney-nya. Gitu. Nanti dari Sydney itu dia nanti keluar lagi tuh. Nah itu dia the break high namanya. Dia break high kalau ke atas gitu. Nah kalau udah break high, opsi kita apa? Opsi kita nge-buy gitu kan. Tadi kalau yang di atas swap high itu nge-sell guys ya, karena kita nunggu di supply. Nah kalau di bawah swap low, dia swap low itu kita tunggu di demand untuk nge-buy. Tapi sebaliknya nanti kalau dia break low, ya break low kita akan nge-sell guys. Nge-sellnya kemana? Nanti tujuannya ke demand. Di bawah itu pasti ada demandnya kayak begitu. Nah itu jadi kalau di atas balik lagi, kalau dia pertama swap high kita tunggu di atasnya, di supply-nya untuk nge-sell. TP-nya di mana? TP-nya di liquidity Sydney-nya misalnya, ini kalau di sesi Tokyo ya, di Sydney-nya. Kedua, ketika dia masuk lagi ke Sydney pada waktu Tokyo ya, masuk ke Tokyo, dia break high, kita akan nge-buy. TP-nya di mana? Di supply-nya yang di atasnya, di struktur ya, di atas itu ada supply kan. Nah itu TP kita di situ. Yang kedua, ketika harga swap low, kita akan tunggu di bawah ya. Apa yang di swap low? Liquidity si Sydney-nya. Sydney itu nanti di swap low sama Tokyo. Nah kita tunggu di demand-nya untuk apa? Nge-buy guys gitu loh ya, nge-buy gitu. TP-nya di mana? Di low-nya si Sydney misalnya gitu, kayak gitu. Nanti kalau masuk lagi, terus dia masuk lagi tuh ke Tokyo, dia break low keluar, kita akan nge-sell. Kenapa? Itu ini mau nujunya ke demand di bawah itu pasti ada demand lagi. Itu harus digambarin. Makanya kita satu sesi itu 4 kali kita trade-nya minimal gitu. Mau 2 kali boleh nggak ya? Boleh 2 kali. Kalau 2 kali saran aku tunggu break-nya gitu. Tunggu break-nya. Nah, nanti di sesi London juga begitu. Kita entry 4 kali sama. Di New York juga sama gitu. 4 kali. Jadi total 4 kali 3 12 satu hari. Berarti kalau 1 minggu 12 kali 5 60 trade. Itu kalau kita sebut scalping. Scalping kita menggunakan market session. Gitu. Scalping, cara kita scalping menggunakan market session. 60 kali trade di 60 kali trade di 1 minggu gitu. Nah, dia dapatnya berapa aja sih RR-nya? RR atau win rate gitu kan? Kalau bagi saya, gue nggak peduli win rate mah. Ya, yang kita peduliin kalau di esensi itu adalah risk reward rasionya atau RR-nya. 1 banding berapa di situ? Minimal banget nih, minimal banget 1 banding 3 minimal banget. Tapi ada nggak kita suatu waktu dapat kurang dari 1 banding 3? Bisa, pernah dapat 1 banding 1 dapatnya. Kenapa? Karena saya geser SL-nya jadi SL plus di situ. Ketika 1 banding 1 saya taruh di situ, jebret di situ.
minimum saya ya 1:1. Kalau kena 1:1 berarti jelek gitu. Walaupun itu nambahin equity ya, tapi guru aku bilang jelek kamu. Hasilnya buruk, jelek. Kalau 1:3 ya biasa aja. Satu kata guru aku, biasa 1:3 mah esensi biasa. Terus moderatnya berapa? 1:5 moderat. Bagus di atas 1:10. Gitu. Seperti itu. Nah, itu risk reward ratio-nya seperti itu. Kenapa ya penting? Ya penting banget risk reward ratio, karena misalnya kalau 1:3, berarti kalau kita loss satu kali kita bisa cover ya kan 3 trade gitu kan, seperti itu. Model seperti itu guys ya. Nah, itulah kenapa kita harus guru aku selalu menekankan ke aku, jaga RR-nya gitu. Kalau trade itu jaga RR-nya, bukan jaga win rate-nya, bukan. Kalau win rate mah asal biru juga win rate guys. Iya kan? Tapi RR-nya berapa? 1:1/2 jangan-jangan. Kalau 1:1/2 ya rugi lah kita, kayak lebih dari judi kalau gitu kan. Udah resikonya gede tapi RR-nya kecil, ribetnya kecil gitu. Ininya gede, si SL-nya gede. Jadi otomatis risk reward ratio-nya kan jadi kecil. Ya minimal banget tuh 1:1 tuh, aduh udah jelek banget lah gitu kalau kedua. 1:3 minimal. Nah, terus biasanya aku akan TP-nya di mana sih gitu kan, TP-nya. Yang pasti banget sih ya, yang pasti banget kalau aku ya bisa pakai yang tadi bilang swing hedge atau kalau bahasa aku ilmu guru apa adalah previous high atau previous low. Ya taruh di situ udah pasti dapat. Tapi kalau nanti dia swipe liquidity, aku taruh di maksimum supply. Kalau dia di demand, aku taruh di maksimum supply. Nyampe itu. Kayak gitu. Itu ya, makanya tergantung si order blocknya tadi, apakah dia di swap atau dia cuma respon biasa aja gitu kan, seperti itu. Atau kalau kita pakai Fibonacci, pakai teori AB sama dengan CD, mungkin udah tahu lah mungkin masnya gitu kan, AB sama dengan CD kan, XAB sama dengan XCD, panjang AB sama dengan panjang CD, udah itu aja udah dapat, itu minimal banget gitu. Pakai lot gede udah jadi. Kalau aku gitu, yang penting swingnya sudah valid kan gitu, semua di track swingnya valid gitu ya, seperti itu Mas Alvis. Jadi kalau seminggu ya kurang lebih 60 trade, RR-nya dapat berapa ya, minimum banget 1:3, minimum banget gitu. Dan aku bisa trade di mana aja, di 1 menit. Kadang-kadang aku ekstrim di 1 menit saya trade-nya. Iya, cuma ngandelin struktur aja, chop boss, terus ada chop boss, kita lihat strukturnya dia apa, bullish atau bearish, kita pakai do teori ya kan, untuk menentukan bullish atau bearish kita pakai do teori kan. Apakah ini bullish atau bearish, kita lihat, oh dia udah 2 buah nih hanya, oh ini bullish nih, berarti kita tunggu di sini, habis sama dengan CD dia bikin dapat itu minimal banget nih. Ya seperti itu, yang penting udah terkonfirmasi gitu. 1 menit tuh nggak terlalu lama sih menurut aku, kita tunggu strukturnya jadi aja. Lebih banyak terjadi struktur kan di 1 menit, itu lebih enak nyari duitnya. Dan kalau menurut kata guru aku juga, real time dari pergerakan market maker terjadi di 1 menit, real time. Jadi kalau trade-nya di 5 menit, di 15 menit, atau di 1 jam itu telat kata dia gitu. Itu guru aku yang bilang ya, telat gitu. Aku pikir-pikir bener juga telat. Kenapa? Karena 1 menit itu duluan guys, duluan trade-nya. Jadi kalau kita di order block 1 menit itu jadi chop, ya udah duluan di situ, chop bos lagi, ya udah kita entry situ. Gitu. Kalau kita nunggu 5 menit ya kelamaan, harga udah lari duluan gitu memang. Seperti itu. Tapi benar nggak caranya? Ya benar. Kenapa? Karena cuma beda tempat entry-nya doang, yang satu lebih bawah, yang satu agak ke atas, karena nunggu konfirmasi gitu 5 menit misalnya. Gitu. Tapi yang 1 menit kan udah duluan. Nah, seperti itu. Bedanya di situ aja sih. Nah, itu balik lagi ke gaya trading masing-masing teman-teman, seperti apa gitu. Mau konfirmasi mau di 1 menit, 5 menit, 15 menit, beda-beda tiap orang. Gitu. Karena kalau mau safety player ya di 15 menit lah nunggu choknya misalnya kayak gitu. Terjadi pembalikan arahnya tunggu di 15 menit, boleh. Ada juga yang nunggu di 1 jam, nunggu biar pasti, boleh. Gitu. Tiap orang beda-beda karena punya strategi atau style trading juga yang berbeda-beda, punya target juga yang beda-beda. Kadang-kadang
kalau seringkali aku ke murid aku tuh suka bilang gini, kalau saya nggak peduli sebenarnya kalian mau dapat berapa aku nggak peduli, yang penting kamu konsisten aja gitu ya. Misalnya TP-nya misalnya di misalnya di previous hike, ya udah previous hike terus gitu TP-nya nanti. Nah itu kan nanti konsisten tuh ya, konsisten tinggal ningkatin lot aja, kamu kaya nanti. Jangan belum apa-apa kamu udah konsisten udah ningkatin lot, jangan yang hancur nanti kamu gitu kan, seperti itu ya. Yang penting konsisten gitu, jangan belum apa-apa udah naikin lot, main layer, aduh guys gitu ya. Kadang-kadang yang di maaf ya, yang seliweran itu kan, yang suka ada entry banyak banget gitu ya, itu menggugah selera kan kalau profit gitu. Tapi kalau minusnya kenapa dia nggak gambarin di situ kan, seperti itu, nggak tampilin kayak gitu kan, seperti itu. Padahal itu resikonya besar guys ya. Jadi nggak benar, kalau menurut aku sekali lagi ya, layering itu nggak benar tradingnya gitu. Maaf kalau ada yang masih layering gitu, nggak benar. Kenapa? Pertanyaannya, ada yang tahu nggak kenapa? Karena dia tidak tahu entry yang tepatnya ada di mana. Nah, itu guys. Makanya dia layering. Kalau dia tahu entry tepatnya di mana, dia akan satu aja posisi, guys. Pasang lot gede, beres. Ya kan tahu posisinya di situ. Tapi kalau nggak tahu, ya itu naik sedikit buy, naik lagi nanti buy lagi. Nanti turun sedikit masih buy lagi gitu. Jadi dia nggak tahu buy-nya itu di mana sebenarnya. Makanya dia layering. Atau memang sengaja layering gitu. Kalau layering sengaja kan menurut aku kurang pintar ya, karena harusnya dia entry di tempat yang tepat gitu, bukan sembarangan tempat entry bye gitu kayak gitu, jadi kurang pintar gitu. Padahal entry paling bawah itu udah sangat menentukan sekali, seperti itu contohnya kan gitu.